Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan membaca bagian akhir dari Ithaf Ahlil Iman bidurus Syahri Ramadan. Kita akan baca satu fatwa yang disampaikan oleh Al-Lajnah Ad-Daimah. Ini merupakan fatwa nomor 19.854. Fatwa tahun 1418 Hijriah. Alhamdulillahi wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ba'du. Maka Lajnah Ad-Daimah lil Buhus al-Ilmiyah wal Ifta telah mentelaah mawarada apa yang ditujukan kepada Samahatul Muftil Am dari Mufti Besar Arab Saudi minal Mustafti dari seorang penanya bernama Adil ibn Salim al-Kilbani al-Muhal yang kemudian pertanyaan tadi dilimpahkan ke Al-Lajnah. Maka ini aslinya adalah pertanyaan ditujukan kepada mufti. Kemudian oleh mufti dilimpahkan agar dibahas oleh Lajnah Ad-Daimah. Minal amanatil amati li hay'ah kibaril ulama. Dialihkan ke Lajnah Daimah yang merupakan bagian dari hay'ah kibar ulama. Waqad sa'ala al-mustafti soalan dan si penanya menyampaikan pertanyaan hadana suhu berikut ini teks pertanyaannya. Pertanyaannya kami telah terbiasa sholat fil isrin al-ula di 20 hari yang pertama dari Ramadan sebanyak 11 rakaat. Fa idza dakhalat jika telah tiba 10 hari yang ketiga maka kami salat 10 rakaat di awal malam. Kemudian 10 rakaat yang lain di akhir malam. Kemudian kami berwitir bi thalathin dengan 3 rakaat. Maka yusbih jadilah majmu' total salat yang kami kerjakan di 10 hari yang terakhir adalah 23 rakaat. Thumma inna ahada talabatil ilm, kemudian ada satu penuntut ilmu yang beranggapan bahasanya hadal fi'la, tindakan ini yaitu membedakan antara 20 hari yang pertama Ramadan dengan 10 hari yang terakhir fil adad dalam bilangan salat tarawih yang dikerjakan adalah bid'ah. Katanya antal aslah, hukum asalnya adalah al-musawah, menyamakan bilangan rakaat tarawih asyahra kullahu sepanjang bulan. Waqal, dia mengatakan, jika anda salat 11 rakaat di awal bulan, fasalli, maka kerjakan yang semisal 11 rakaat di akhir bulan Ramadan. Jika anda ingin salat 23 di akhir Ramadan, kerjakan 23 di awal Ramadan. Waqal, dan dia mengatakan, inna minal bid'ai, di antara bid'ah adalah pembedaan kalian antara salat awal malam dengan akhir malam fil asri nafsiha di 10 hari yang terakhir Ramadan. Gimana pembedaannya? Kalian baca, kalian kerjakan secara ringan al-asr 10 rakaat yang itu dilakukan di awal malam dan kalian panjangkan yang dikerjakan di akhir malam. Demikian juga kalian namakan yang di awal malam dengan tarawih, kemudian yang akhir malam kalian namai qiyam. Demikian
perkataan orang tadi, nuridu min fadilatikum, maka kami inginkan dari anda bibastil jawab, memberikan jawaban panjang lebar. Ini bukan hanya jawaban singkat, namun jawaban panjang lebar. Nafa'allahu bi'ilmukum, semoga Allah memberikan manfaat pada ilmu anda. Wa a'lam manzilatikum, dan memberikan derajat yang tinggi pada kalian. Wa ba'da dirasatil lajnah, maka setelah berembuk, setelah mengkaji lil istifta, pertanyaan yang diajukan, ajabat, maka lajnah memberikan jawaban sebagai berikut. Anna salat tarawih, salat tarawih di bulan Ramadan hukumnya sunnah muakkadah. Sangat ditekankan untuk dikerjakan. Nabi SAW pernah mempraktakannya dengan berjamaah selama beberapa malam. Tsumma ta'akhkhara anhum, kemudian Nabi tidak muncul meskipun telah ditunggu oleh para sahabat karena khawatir salat ini diwajibkan pada mereka. Dan salat tarawih ini dilakukan oleh para sahabat Nabi di masa hidup Nabi dan setelah wafatnya Nabi. Wastamarul amalu, dan mengamalkan ini terus menerus berlangsung ilal yaum, sampai hari ini. Adapun ada rakaatiha, jumlah rakaat salat tarawih, falam yathbut, maka tidak ada padanya haddun muhaddadun, batasan tertentu. Oleh karena itu para ulama berselisih pendapat tentang sebaiknya berapa rakaat. Ingat, perselisihannya adalah perselisihan afdaliyah. Ada yang berpandangan bahasanya berpandangan lebih baik 23 rakaat. Ada berpandangan 36 rakaat. Wa minhum man yara aktsar, dan ada yang berpandangan lebih banyak lagi, dan ada yang berpandangan kurang dari itu. Dan para sahabat mengerjakan salat tarawih di masa Umar sebanyak 23 rakaat di masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun Nabi sendiri tidaklah lebih, baik di bulan Ramadan atau di bulan Ramadan, tidak lebih dari 11 rakaat atau 13 rakaat. Akan tetapi meskipun demikian praktek Nabi tidaklah menetapkan untuk manusia bilangan tertentu untuk salat tarawih dan qiyamul lail. Bahkan yahusun, namun Nabi sedang memberikan motivasi untuk mengerjakan qiyamul lail dan qiyam Ramadan bidzat secara khusus. Dengan Nabi katakan, siapa yang qiyam Ramadan karena iman dan mengharap pahala, akan diampunilah dosa-dosanya yang lewat. Walam yahadid, dan Nabi tidaklah menentukan bilangan rakaat. Kesimpulannya, hadza yakhtalif, bilangan rakaat itu berbeda dengan perbedaan tata cara berdirinya. Maka siapa yang memanjangkan sholat, hendaklah dia pendekkan bilangan rakaat sebagaimana dilakukan oleh Nabi SAW. Dan siapa yang memendekkan sholat, rifqan binas, karena kasih sayangnya dengan umumnya masyarakat, adalah dia memperbanyak bilangan sebagaimana yang dilakukan oleh para sahabat di masa Umar. Wala ba'sa, dan yang jadi balik dalil, dan tidaklah mengapa menambahi bilangan rakaat di 10 hari yang terakhir dari Ramadan melebihi bilangannya, ditambahi an adadiha, lebih dari bilangannya yang ada di 20 hari yang pertama, kemudian membaginya menjadi 2 bagian, ada yang di awal malam, di akhir malam. Nah, ini semua tidak mengapa. Isman, satu bagian dikerjakan di awal malam dengan ringan, dengan status tarawih sebagaimana dalam 20 hari yang pertama, dan ada satu bagian dikerjakan di akhir malam kemudian dipanjangkan dengan status dia adalah tahajud. Dan adalah Nabi SAW yajtahidu, bersungguh-sungguh di 10 hari yang terakhir, satu hal yang tidak Nabi lakukan di hari-hari sebelumnya. Dan jika telah tiba 10 hari yang terakhir, Nabi syammara, menyincingkan lengan baju, artinya kinayah, artinya bersungguh-sungguh.
Wa syaddal mi'zara, dan mengikat sarungnya dan menghidupkan malamnya, membangunkan keluarganya dalam rangka mencari Lailatul Qadar. Falladhi yaqul, maka orang yang mengatakan tidak boleh ditambahi di akhir bulan Ramadan bilangan tarawih yang biasa dikerjakan di awal Ramadan adalah tindakan yang menyelisihi petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, menyelisihi jalan salafus saleh yang memanjangkan berdiri di akhir bulan, di akhir malam. Fal wajib, maka menjadi kewajiban kita bersama mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan sunnah Khulafaur Rasyidin setelah Nabi wafat, dan mendorong kaum muslim untuk melakukan salat tarawih dan salat qiyam dan tidak menggembosinya dan memberikan subhat-subhat yang mengurangi perhatian mereka dengan qiyam Ramadan. Wallahu muwaffiq wal hadi ila sawa'is sabil. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa salam. Lasna da'imah lil buhus al-ilmiyah wal ifta', dengan dipimpin oleh Abdul Aziz ibn Abdullah ibn Baz, wakil ketua Abdul Aziz ibn Abdullah ibn Muhammad al-Syekh, dengan anggota Abdullah bin Abdurrahman al-Ghadayan, Saleh ibn Fauzan bin Abdullah al-Fauzan, dan Bakar bin Abdullah Abu Zaid. Maka terdapat fatwa resmi dari Lajnah Daimah yang membolehkan, bahkan beliau katakan itu adalah hadyu, bahkan dikatakan sebagai hadyu salaf. Adalah meningkatkan kesungguhan di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Salah satu caranya adalah dengan melakukan salat di akhir malam, sebagaimana juga tetap mengerjakan salat tarawih di awal malam. Ya, maka ini senada dengan apa yang secara pribadi disampaikan oleh Syaikh Al-Fauzan, dan penjelasan panjang lebarnya telah kita baca dalam 3 majelis. Ya, dengan demikian maka selesailah bahasan majelis syahri Ramadan Al-Mubarak karya Syaikh Al-Fauzan, ditambah dengan bagian akhir dari Ithaf Ahlil Iman Bidurus Syahri Ramadan, yang juga karya Syaikh Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala. Dan sebagai suplemen ingin saya bacakan beberapa fatwa ulama tentang masalah salat tarawih, diambilkan dari fatwa Ramadan yang dikumpulkan oleh Abu Muhammad Ashraf Ibn Abdul Maqsud. Maka ada sejumlah fatwa ingin saya bacakan seputar Qiyamul Lail dan Tarawih. Fatwa yang pertama adalah fatwa yang disampaikan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimallahu taala. Diambil dari kitab beliau Fiqhul Ibadat. Di antara yang beliau sampaikan, tidak seluruhnya saya bacakan secara utuh, saya ambil beberapa yang mungkin belum kita dapatkan di majelis syahri Ramadan.
Beliau sampaikan tentang akhtaul a'imah, sebagian kesalahan imam salat tarawih. Maka banyak dari imam salat tarawih yang cepat ketika salat tarawih dengan isra'an aziman, dengan cepat sekali, sehingga makmum itu tidak memungkinkan untuk tumakninah di belakangnya. Yang tentu inti merepotkan orang-orang yang sudah lanjut usia, fisiknya lemah, sakit dan semacam itu. Dan tindakan semacam ini adalah melanggar amanah yang telah dibebankan. Karena imam itu diberi amanah sehingga wajib atasnya untuk melakukan yang terbaik bagi makmum. Seandainya dia salat sendiri, lakana huron, dia merdeka. Jika dia mau dia bisa ngebut, asal la yukhillu bi tumaknina, tidak merusak tumaknina. Jika dia mau maka dia bisa berlambat-lambat. Akan tetapi jika jadi imam wajib baginya melakukan yang terbaik untuk makmum. Dan para ulama telah menegaskan makruh bagi imam untuk ngebut yang menghalangi makmum atau sebagian makmum melakukan sunnah-sunnah salat. Maka bagaimanakah dengan orang yang ngebut dengan ngebut yang menghalangi mereka atau menghalangi sebagian mereka untuk melakukan hal yang wajib dalam salat, yaitu tumakninah. Kadzalika demikian pula sebagian imam melakukan salat tarawih ala sifatil witri, sebagaimana tata cara witir yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yusalliha ahyanan, dia lakukan kadang-kadang. Maka dia witir 5 rakaat, 5 ini lanjut terus, tidaklah duduk kecuali di rakaat kelima. Atau 7 rakaat tidaklah duduk tasahud kecuali di akhir, di rakaat yang ke-7 atau 9, dan baru duduk tasahud awal di rakaat ke-8, kemudian tasyahud, kemudian berdiri tambah 9. Fa ba'dul a'immati yaf'alu dzalika, sebagian imam salat tarawih melakukan hal ini, wa hadza la a'lamuhu waridan anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini tidaklah aku ketahui satu hal yang berdalil dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina qama bin nasi imaman, ketika Nabi jadi imam. Itu hanya Nabi lakukan ketika di dalam rumah. Itu adalah salat malam yang Nabi lakukan di dalam rumah. Maka di sini beliau bedakan, beda tata cara salat malam qiyamul lail di dalam rumah sama di masjid dengan status taraweh yang mimpin banyak orang. Wahadal fi'lu, dan perbuatan ini meskipun memiliki dalil dari hadis tentang witir 5 rakaat, 7 rakaat dan baru duduk di rakaat yang terakhir, atau 9 rakaat yang punya tasawuf awal di rakaat ke-8, kemudian nanti lanjut ke rakaat 9. Akan tetapi jika dilakukan oleh imam di bulan Ramadan saat tarawih, ini mengganggu jamaah. Karena ada jamaah yang niat bermakmum dengan niat sholat 2 rakaat, ternyata 5 rakaat. Kemudian sebagian jamaah itu perlu keluar dari masjid setelah selesai 2 rakaat atau setelah 4 rakaat karena dia nahan kencing atau yang lain. Maka tentu sangat merepotkan dia ketika ternyata imamnya 5 rakaat sekaligus. Atau 7 rakaat atau 9 rakaat. Wa idza kana hadzal imamu yuridu ayyubayyin sunnah. Jika imam itu ingin menjelaskan sunnah Nabi, bahasanya tata cara salat malam itu macam-macam, maka kami katakan kepada si imam, jelaskan sunnah bikaulika, dengan perkataan Anda.
Wakul kesampaikan bahasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah witir 5 rakaat, 7 rakaat, dan untuk 5 dan 7 cuma ada satu tasahud akhir di rakaat yang terakhir. Kalau 9 rakaat maka tasahud awalnya di rakaat ke-8, kemudian lanjut lagi ke rakaat 9. Wala taf'al hada. Namun wahai imam, janganlah engkau lakukan hal ini ma'a jama'atin yaj'aluna hadal amra, bersama jamaah yang tidak tahu hal ini. Au ya'ti unasun qad sabaqahum ba'da salati, atau ada orang sebagian makmum yang masbuk, maka dia akan kebingungan. Makmum masbuk ini bingung, dia nggak tahu ini salatnya 5 rakaat atau ini dia sudah telat berapa rakaat karena malam kemarin 5 sekarang 7. Fayushkil alaihim, maka kasihan ini membingungkan makmum, au yashuk alaihim, atau menyulitkan mereka. Tuma ini ilalan, dan aku sampai detik ini tidak mengetahui bahasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika sholat berjamaah bersama sahabat-sahabatnya, salat witir ya, dengan model semacam ini. Innama kana yusallihi fi baitihi. Yang macam-macam seperti itu sendiri di rumah. Itu sendiri di rumah. Kemudian fatwa Ibnu Jibrin diambil dari fatwa Siyam karya Ibnu Jibrin. Beliau mengutip perkataan Ibnu Rajab Al-Hambali di Lataif Al-Ma'arif tentang kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu ahya lailahu. Kalau 10 malam terakhir telah tiba, maka beliau ahya lailahu. Maka Ibnu Rajab mengatakan yahtamil, dimungkinkan yang dimaksud dengan menghidupkan malamnya adalah begadang sepanjang malam. Waqat ruya min wajhin, karena diriatkan dalam satu jalur, satu sanad fihi dha'fun, yang terkandung padanya kelemahan, ada redaksi wa ahya al-laila kullahu, ada penegasan kullahu. Nabi menghidupkan seluruh malam. Wa fil musnad, dalam musnad, mungkin musnad Imam Ahmad, anha dari Aisyah mengatakan karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yakhlutu al-ishrin bi salatin wa naumin. Nabi sallallahu alaihi wasallam selama 20 malam pertama itu yakhlut, mencampur bi salatin wa naumin. Antara di malam hari itu ada salat dan ada tidur. Ini kebiasaan Nabi di 20 hari yang pertama. Ada salat, ada tidur. Ada jam untuk salat, ada jam untuk tidur. Fa'idha kanal asru, ketika tiba 10 malam yang terakhir, syammara, maka beliau menyincingkan lengan baju, kinayah untuk bersungguh-sungguh, wa syaddal mi'zara, dan mengikat sarungnya. Artinya berdasarkan awal riwayat, berarti di 10 malam terakhir tidak lagi dicampur antara sholat dan tidur, namun sekedar sholat saja sedangkan tidurnya tidak ada, alias begadang. Wa kharaja Abu Nuaim, diriwayatkan oleh Abu Nuaim bi isnadin fihi dha'fun, namun dengan sanad yang ada padanya kelemahan, dari Anas. Anas mengatakan karena Nabi sallallahu alaihi wasallam idza syahida Ramadan qama wa nama. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam jika menjumpai Ramadan, di awal Ramadan beliau salat dan tidur. Fa idza kana arba'an wa isrina, maka jika sudah 24 lam yaduk Ramadan, maka Nabi tidak tidur.
Ini riwayat yang dikutip oleh Syaikh Al-Fauzan beberapa kali. Lam yaduk Ramadan. Ini dikutip oleh Syaikh Al-Fauzan beberapa kali, diantaranya di majelis berapa ya? Ya, misalnya ada di majelis 27 lam yadhuku Ramadan. Ini lam yadhuku Ramadan ini adalah riwayat Abu Nuaim. Namun kata Al-Hafidh Ibnu Rajab fihi dha'fun dari Anas. Nah, tentang syaddal mi'zara, maka kemarin yang kita baca di Majelis Syekh Ramadan ada dua yang kita sampaikan, ada dua pengertian, artinya bersungguh-sungguh atau artinya tidak mengumpuli istrinya. Nah, Ibnu Rajab mengatakan wasahih, dan yang benar yang dimaksudkan adalah i'tizaluhu lin nisa. Nabi tidak mengumpuli istrinya. Namun perlu diketahui ternyata ada tafsiran yang lain, ada tafsiran yang ketiga untuk syaddal mi'zara. Wa warada tafsiruhu bi annahu lam ya'wi ila firashihi. Tafsiran yang ketiga untuk syaddal mi'zara, mengikat sarung. Artinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah mengambil posisi di tempat tidurnya. Hatta yansalikha Ramadan, yaitu maksudnya di malam hari. Wallahu a'lam, mungkin Nabi tidur di siang harinya sebagai gantinya. Ini makna yang ketiga adalah tidak tidur. Tidak tidur hatta yansalikha Ramadan, sampai berakhir Ramadan. Wa fi hadis Anas, dan dalam satu riwayat dari Anas mengatakan wa tawa firasyahu, di 10 hari yang terakhir Nabi melipat kasurnya. Ya, tidak menggelar, tidak menghamparkan kasurnya, namun digulung kasurnya. Wa'tazalan nisa'a, dan Nabi tinggalkan istri-istrinya. Kemudian selanjutnya adalah perkataan Syekh Ibnu Jibrin. Beliau menukil dari kitab yang judulnya Manahilul Hisan dari Al-A'raj. Beliau mengatakan ma'adrukna annas ila wahum yal'anun al-kafarah fi Ramadan. Tidaklah kami jumpai manusia kecuali mereka mendoakan laknat untuk orang kafir di bulan Ramadan, yaitu untuk witir, untuk kunut witir. Maka beliau juga mengatakan wa kanal qari yukri surat al-Baqarah fi thamani rakaat. Di masa yang dijumpai oleh Al-A'raj, salah seorang perawi hadis yang cukup terkenal, beliau mengatakan kalau para imam di zaman beliau itu membacakan surat Al-Baqarah 2,5 juz itu habis dalam 8 rakaat. 8 rakaat itu sudah dapat khatam Al-Baqarah. Wa idza qama biha fi thintai asrata, jika satu surat Al-Baqarah itu kok dibagi untuk 12 rakaat, karena mereka 20 rakaat, ra'an nasu annahu qad khufifa, maka orang kemudian berkomentar ini kok enteng. Ini kok enteng.
Dan beliau mengutip perkataan Ibnu Mahmud dalam kitab Siyam, tarawih disebut tarawih dikarenakan anam yastarihuna, mereka beristirahat ba'da kulli arba'i rakaat, setelah mendapatkan 4 rakaat. Likaunihim, kenapa istirahat? Karena mereka ya'tamiduna alal asa, karena mereka sandaran tongkat, min tulil qiyam, karena berdiri yang lama, walayan sarifuna illa fi furu'il fajri, dan mereka tidak bubar salat tarawih kecuali setelah menjelang terbitnya fajar. Wahai itu inan nasa, dan menimbang bahasanya manusia di fi hadil azminah, di zaman ini, kata Syaikh Ibnu Jibrin, yukhaffifuna sholata, mereka pendekkan salat tarawih. Maka mereka cuma kerjakan salat tarawih dalam 1 jam ataukah kurang dari 1 jam. Tempat kita setengah jam ya. Maka kata Syaikh Ibnu Jibrin, fa innahu la hajata bihim illa hadil istirahah. Ya, maka tidak perlu ada istirahat. Per 4 rakaat itu tidak perlu ada istirahat. Udah nggak pakai pegangan tongkat, nggak ini untuk berdiri yang lama, untuk apa istirahat? Falah la hajata bihim illa hadil istirahah. Maka tidak ada kebutuhan untuk istirahat per 4 rakaat. Kenapa? Haitsu la yajiduna ta'aban wala masyaqqatan. Karena mereka tidak dapati capek, repot, susah, itu tidak ada. Kemudian beliau katakan, lakin infasala ba'dul a'imah, akan tapi jika ada imam yang ngasih jeda antara rakaat tarawih dengan duduk atau istirahat, fal aula qatu hadzal julus, maka yang lebih baik mengisi duduk-duduk ini binasihatin au tadzkirin. Jika duduk-duduknya agak lama, ya satu hal yang baik kata beliau diisi dengan kultum. Au qira'atin fi kutubin mufidin, di antaranya membacakan, diambil dari satu buku yang berfaedah, atau tafsir ayat yang dibaca oleh imam, atau nasihat, atau membahas satu hukum, hatta la yakhruju, sehingga mereka tidak keluar dari masjid atau bosan. Maka kalau saya Ibnu Jibrin, kultum diletakkan di sela-sela tarawih. Bisa diletakkan di sela-sela tarawih untuk ngisi istirahat. Kemudian perkataan saya Ibnu Jibrin rahimallahu ta'ala, wa yustahabu isalliya ma'al imam, dan dianjurkan orang untuk salat tarawih bersama imam sampai imam selesai. Diriwayatkan Imam Ahmad dan Ahlu Sunnah dengan sanad yang sahih dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man qama ma'al imami hatta yansarifa kutiba lahu qiyamul lailatin. Siapa yang salat bersama imam sampai selesai, tercatat untuknya pahala salat 1 malam. Kemudian beliau mengatakan, wa kana al-imamu Ahmad radhiyallahu anhu la yansarifu ila ma'al imami amalan bihadal hadithi. Adalah kebiasaan Imam Ahmad, beliau tidaklah pulang kecuali bersama imam setelah bubarnya salat yang dipimpin oleh si imam, dalam rangka mengamalkan hadis ini. Ya, maka kita lihat Imam Ahmad merupakan ulama besar di zamannya. Non di salat tarawih status beliau cuma makmum. Ya, status beliau itu makmum, bukan imam. Maka wallahu a'lam, karena beliau bukan qari, beliau bukan pakar qiraah. Dan ada orang yang lebih afdal daripada beliau dalam masalah Quran, sehingga Imam Ahmad itu statusnya makmum.
Kemudian perkataan Syekh Ibnu Utsaimin rahimallahu taala tentang masalah bilangan salat tarawih, bilangan rakaat salat tarawih, beliau katakan laisa lahu adadun muayyanun ala sabilil wujubi. Tidak ada untuk salat tarawih bilangan tertentu yang wajib, yang harus segitu. Falau anal insana qomal laila kullahu fala haraja. Seandainya ada orang yang sholat tarawih semalam suntuk, tidak apa-apa. Nah. Walau qoma bi isrina rakaatan, seandainya ada orang yang sholat tarawih 20 rakaat, au khamsina rakaatan. Nah. Atau ada yang dengan demikian bersungguh-sungguh sampai mau sholat tarawih 50 rakaat. Nah. Kata Syekh Ibnu Utsaimin, fala haraja. Tidak apa-apa. Nah. Silahkan saja tarawih 50 rakaat. Kalau udah siap bengkak kakinya, nggak apa-apa. Walakin al-adad al-afdal, akan tapi bilangan yang terbaik adalah makanan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yaf'aluhu, adalah bilangan yang Nabi pakai, yaitu 11 rakaat atau 13 rakaat. Walakin yajib, akan tapi seharusnya bilangan 11 rakaat ini dengan tata cara yang dituntunkan, yaitu dipanjangkan bacaannya, rukuknya, sujudnya, bangkit dari rukuknya, duduknya di antara dua sujud. Khilafu ma yaf'aluhu an-nasul yaum, tidak sebagaimana kelakuan banyak orang hari ini. Kemudian juga Syekh Ibnu Utsaimin di tempat yang lain beliau mengatakan tentang masalah bilangan salat tarawih, wa amma adatu rakaatiha, adapun bilangan rakaat salat tarawih fa ya ihda asrota, maka itu adalah 11 atau 13 rakaat. Hadhihi hiya sunnah fi dzalik, itulah yang dianjurkan dalam hal ini. Walakin lau zada ala hada fala haraja, namun seandainya ada yang lebih dari 11 atau 13, fala haraja wala ba'sa, tidak mengapa. Ini kesimpulan yang saya nilai paling bagus tentang masalah bilangan salat tarawih. Yang terbaik adalah bilangan yang Nabi pakai dengan berupaya untuk memanjangkan yang bisa memungkinkan untuk dipanjangkan. Namun jika lebih itu tidak mengapa. Lebih dari 11 tidak mengapa, namun 11 adalah afdoliyah. 11 adalah afdoliyah, lebih dari 11 fala haraja, tidak mengapa. Tidak mengapa artinya bukan satu hal yang kita motivasikan, kita dorong-dorong. Yang kita dorong-dorong adalah memperbagus 11. Alasan beliau li'anna ruya fi dzalika anis salaf, karena diriatkan dari salaf tentang masalah bilangan salat tarawih anwa'un muta'addidah, macam-macam yang sangat banyak dalam ada yang fiziyadah wan naqs, ada yang bertambah dan berkurang, akan tapi yang satu tidak mengingkari yang lain. Faman zada fa inna la yunkir alaihi fala yunkar alaihi, maka siapa yang lebih dari 11 maka tidak disalahkan. Wa man iqtasara 'alal adadil warid, dan siapa yang mencukupkan diri dengan bilangan yang berdalil dari Nabi yaitu 11 atau 13, fa wa afdal, itu yang terbaik. Wa dalati sunnah, dan terdapat dalil dari hadis yang menunjukkan ana la ba'sa fi ziyadah, tidaklah mengapa seandainya salat malam lebih dari 11. Walam yahadid Nabi sallallahu alaihi wasallam adadan muayyanan yaqtasiru alaihi, Nabi tidak menentukan adanya bilangan tertentu yang hanya terbatas di situ saja. Akan tapi yang penting dalam salat tarawih adalah khusyuk, tumakninah dalam rukuk, sujud dan bangkit darinya. Ya, kemudian perkataan Syekh Ibnu Jibrin rahimallahu taala,
Beliau mengutip Ibnu Qudamah di Al-Mughni tentang masalah bilangan salat tarawih. Faslun wal mukhtar, ini diambil dari Mughni. Pendapat yang terbaik inda Abi Abdullah menurut Imam Ahmad fiha dalam masalah salat tarawih adalah isruna rakaatan, adalah 20 rakaat. Wa bihadza qala Tsauri, dan yang mengatakan afdal itu adalah 20 rakaat selain Imam Ahmad adalah Sufyan Tsauri, Abu Hanifah dan Syafi'i. Wa qala Malik, sedangkan Imam Malik mengatakan sittatun wa thalathuna, yang terbaik adalah 36 rakaat. Wa za'ama anal amrul qadim, dengan alasan bahasanya beliau jumpai manusia sejak masa silam di zamannya Imam Malik di Madinah itu 36 rakaat. Kemudian walana, kata Ibnu Qudamah, dan dalil kami, dalil mazhabnya Imam Ahmad, bahasanya Umar tatkala menyatukan manusia di belakang Ubay bin Ka'ab, maka Ubay kana yusalli salat sebanyak 20 rakaat. Maka beliau berdalil dengan salatnya Ibnu Qudamah, berdalil dengan salatnya Ubay bin Ka'ab 20 rakaat. Mengisyaratkan kalau riwayat ini adalah kuat menurut Ibnu Qudamah. Waqat Al-Hasan mungkin Al-Hasan Al-Basri meriwayatkan bahwasanya Umar menyatukan manusia agar salat di belakangnya Ubay bin Ka'ab, dan fakana yusalli lahum aisrina lailatan. Ada satu versi mengatakan Ubay itu cuma mau jadi imam selama 20 hari pertama Ramadan. Wala yaqnut bihim illa fi nisfil atsani, dan tidak ada kunut witir kecuali setelah masuk separuh Ramadan yang kedua. Faidakan al-asrul awakhir, jika 10 hari yang terakhir itu tiba, takhallafa Ubay ibn Ka'ab, maka Ubay bin Ka'ab gak mau jadi imam. Fasalla fi baitihi, beliau salat di rumahnya dengan mungkin ya bisa kita katakan salat yang lebih luar biasa panjangnya dan lamanya. Demikian juga beliau kutip perkataan Ibnu Taimiyah di Majmu' Fatawa, di antara perkataan Ibnu Taimiyah beliau katakan atau saya bacakan utuh, walau seorang itu boleh sholat 20 rakaat sebagaimana yang masyhur dalam mazhab Imam Ahmad dan Syafi'i, boleh juga 11 atau 13, wa kulluhu hasanun, semuanya baik. Maka memperbanyak rakaat atau menyedikitkannya tergantung lamanya berdiri atau pendeknya. Waqal Ibnu Taimiyah mengatakan yang terbaik ini berbeda-beda tergantung perbedaan orang yang sholat. Jika mereka kuat 10 rakaat atau 13 rakaat, kama kana Nabi sallallahu alaihi wasallam li nafsi, sebagaimana Nabi ketika beliau salat sendiri di bulan Ramadan atau selainnya dengan panjang yang lama, dengan berdiri yang lama, fa wa afdal, itu yang terbaik. Namun jika mereka tidak kuat lalu salat 20 rakaat, huwal afdal, kata Ibnu Taimiyah, itu yang terbaik. Wa walladzi ya'malu bi aktsarul muslimin, dan inilah yang dipraktekkan oleh mayoritas kaum muslimin. Karena angka 20 itu kata beliau wasaton bainal asri wal arba'in, tengah-tengah antara 10 dan 40. Kata Ibnu Taimiyah wa in qoma bi arba'in aw ghairiha jaza. Seandainya ada orang yang mau salat tarawih 40 rakaat atau lebih dari 40 rakaat, boleh-boleh saja. Boleh-boleh saja. Wala yukrahu syai'un min dzalik, boleh dan tidak makruh. Karena boleh itu terkadang boleh ma'al karohah. Istilah para ulama mengedepankan bolehnya hada yajuzu ma'al karohah. Nah, ini boleh tapi makruh. Maka beliau tegaskan di seandainya ada yang salat 40 rakaat itu boleh tanpa makruh. Wa man dhanna, siapa yang punya anggapan dan keyakinan anak qiyam Ramadan fihi adatun muaqqatun, siapa yang punya anggapan bahasanya
salat tarawih qiyam Ramadan itu punya bilangan rakaat yang baku, la yuzadu fi wa la yunqas, tidak boleh ditambah dan tidak boleh dikurangi, faqad akhta'. Sungguh dia punya pendapat yang salah. Ya, kesimpulan dari Ibnu Jibrin, yu'lamu anak qiyamul lail, bahasanya qiyamul lail, terutama salat tarawih di bulan Ramadan itu yuhaddad bizaman. Itu patokannya itu adalah waktu pelaksanaan. La bil adadi rakaat, bukan bilangan rakaat. Beliau simpulkan bahasanya Nabi SAW itu salat 11 rakaat fi nahwi khamsi sa'atin. Ya, kurang lebih 5 jam. 11 rakaat dalam waktu 5 jam. Wa ahyanan fil laili kullihi, dan terkadang 11 rakaat itu satu malam penuh. Hatta yakhshaw ayyafutahumul falahu, sampai para makmum itu deg-degan jangan-jangan tidak bisa sahur. Wadzalika yastad'itu lal qiyam, dan hal ini menunjukkan lamanya berdiri bihaisu takunu ar-rak'ah fi nahwi 40 daqiqah. Sehingga kurang lebih satu rakaat itu 40 menit. Satu rakaat itu 40 menit. Dan para sahabat pun melakukan hal ini, maka kesimpulan Syekh Ibnu Jibrin, sholat tarawihnya Nabi itu 5 jam. 11 rakaat namun 5 jam. 5 jam, 1 jamnya 60 menit. 5 kali 60 menit. Itu sholat tarawihnya Nabi SAW. Dan terkadang bisa sampai 1 malam. Maka kurang lebih 1 rakaat itu 40 menit. Kemudian perkataan Syekh Ibnu Utsaimin tentang masalah 2 rakaat salat 2 rakaat salam, beliau termasuk yang keras. 2 rakaat terus salam. Tidak boleh kemudian 4 terusan. Beliau tertanya apa hukum? Apa hukum jam'u salat tarawih kulliha, semua rakaat langsung diborong atau sebagiannya bersama witir 1 kali salam. Diborong cuma kemudian sekali salam. Beliau katakan hadza amalun mufsidun li sholati, ini membatalkan salat. Karena Nabi SAW mengatakan salatul laili masna masna. Salat di malam hari itu 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Maka jika digabungkan dalam 1 salam berarti tidak lagi masna masna. Jika demikian maka ini menyelisihi wahina idzan takuna la khilafi ma amara bi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berarti menyelisih perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Padahal Rasul mengatakan man amila amalan laisa ali amruna fa huwa raddun. Maka ini amal yang tertolak karena tidak Nabi tuntunkan. Wa nassa al-Imam Ahmad, Imam Ahmad menegaskan ala anna man qama ila thalitsatin fi sholatil lail. Bahasanya siapa yang berdiri menuju rakaat yang ketiga dalam salat lail, faka'anna maqama ila thalitsatin min fi sholatil fajri. Maka dia adalah seakan-akan salat subuh sudah dapat 2 rakaat, masih nambah 1 lagi. Artinya anau idza istamara, jika dia terus ba'da an tadzakar, setelah ingat, fa inna salatahu tabtulu, maka salatnya batal. Kama law kana dzalika fi sholatil fajri, sebagaimana jika kasusnya adalah di salat subuh. Walihada, oleh karena itu kewajiban orang yang salat tarawih, jika dia berdiri menuju ke rakaat ketiga dalam salat tarawih karena lupa, wajib baginya untuk kembali duduk dan tasyahud dan sujud sahwi setelah salam. Fa illam yaf'al batalat salatuhu. Maka jika dia tidak lakukan, kok malah nekat malah tambah 1 lagi, maka batal salatnya itu. Syekh Ibnu Utsaimin rahimallahu taala.
Meskipun sebenarnya ketika membahas tentang hadis 443, beliau mengakui bahasanya dimungkinkan kalau maknanya adalah 4 rakaat sekali salam. Beliau katakan, walakin hadal hadis, akan tapi hadis ini yahtamil madukiro, itu mungkin dimaknai seperti itu, 4 rakaat satu salam, dan dimungkinkan bahasanya beliau sholat 4 rakaat kemudian duduk untuk istirahat. Nah, maka beliau mengakui sebenarnya ada ihtimalnya, ada kemungkinannya. Cuma kemudian beliau katakan bahasanya kemungkinan 4 salam itu beliau anggap kemungkinan yang marju. Namun yang penting beliau mengakui itu mungkin kan. Dalam pembahasan khilaf ini yang digarisbawahi beliau mengaku kalau itu yahtamil. Wal ihtimal antakuna arba'an, dan kemungkinan kalau itu adalah 4 sekaligus bisa lamin wahid dengan 1 salam waridun adalah kemungkinan yang benar, walakinnahum marjuhun, akan tapi itu marjuh menimbang alasan-alasan yang telah kita ketahui, hadis Aisyah, kemudian hadis Ibnu Umar, salatul laili masna. Kemudian kemudian perkataan Sayyid Ibnu Jibril tentang salat bersama imam sampai selesai, tercatat salat 1 malam. Ya, maka meskipun sababul wurudnya itu adalah salat para Nabi dengan para sahabat sampai separuh malam, kata beliau, ya berlaku meskipun imamnya tidak sampai segitu. Nah, katakan qiyam Ramadan yahsul itu didapatkan bisolati dengan mengerjakan solat di satu bagian dari setiap malam. Satu bagian dari malam boleh jadi separuh malam, sepertiga malam, baik dengan 11 rakaat atau 23 rakaat. Wa yahsul al-qiyam bisolati khalfa imamin, dan kita dapatkan solat bersama imam hatta yansarifa, sampai imam selesai, walau fi aqal min sa'atin, meskipun ternyata salatnya imam itu kurang dari 1 jam. Maka beliau katakan, faman arada hadal ajra, siapa yang dapat pahala salat 1 malam penuh, fa alaihi aysalliyam al imam, maka dia salat bersama imam hatta yafrugha minal witri, sampai imam itu selesai dari witirnya. Baik dia sholat qalilan au aktar, baik dia sholatnya sedikit 11 rakaat ataukah banyak ataukah 23. Yang penting ikuti imam. Sawa'un tolatil muddatu au qasurat, baik waktu yang dia habiskan untuk itu panjang ataukah pendek. Kemudian Sayyid Ibnu Jibril rahimahullah ta'ala juga mengatakan, walaisa li salati tarawih adadun mahdudun. Salat tarawih itu tidak punya angka rakaat yang baku. Wa innamal matlub an tusalliya fi zamanin tahsulu fihi tuma'ninah. Namun yang penting adalah salat dalam waktu yang terwujud dalamnya tuma'ninah, wa ta'ani, dan pelan. Dan beliau katakan, bima la yaqillu an sa'atin aw nahwiha. Hendaknya salat tarawih itu tidak kurang dari 1 jam. Atau nahwiha, atau kalau kurang ya kurang-kurang dikit lah. Nah, 60 menit ya jadinya 55 menit. Nah. Dan beliau katakan, waman ro'a anna dzalika italatun, dan siapa yang beranggapan bahasanya salat tarawih 1 jam itu kelamaan, faqad khalafal mangkula fala yultafatu ilaihi. Maka ini menyelisih riwayat, jangan digubris, jangan dianggap.
Ya, demikian suplemen tambahan yang ingin saya bacakan dari buku kumpulan fatwa-fatwa seputar Ramadan dari buku Fatwa Ramadan. Demikian sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam wa akhu da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.